Halo, hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Mas Mada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih buat supportnya, untuk subscribe-nya dan juga share-share-nya dan juga komentarnya. Ya, semoga kalian selalu dijaga, diberikan keberlimpahan rezeki. Amin ya, amin. Dan selalu diberikan kesenangan, kegembiraan. Ya, walaupun misalkan lagi putus, dikasih senang. Ya, lagi bokeh, dikasih bahagia. Ada aja jalan Tuhan buat kalian tidak bersedih ya. Oke, hari ini tema readingan kita adalah wow. Oke. Ini ada seseorang yang saat ini hendak punya niat sama kamu ya, teman-teman. Mau datang, mau ngejumpain kamu. Lalu di sini saat ini perasaan dia lagi nggak enak hati, lagi gelisah, lagi apa ya, kalau aku merasakan dari intuisi aku, orang ini lagi sakit di bagian dadanya, itu kayak nyelekit, panas, perih gitu ya. Pernah ngerasain guys? Oke. Orang yang aku maksud ini seseorang yang ingin datang kepada kamu ya. Sebetulnya dia di sini memang sedang kurang nyaman hatinya, ada sesuatu yang sedang dia pendam. Entah dia ingin membalas dendam atau memang ada perasaan yang belum selesai ya. Ada keinginan yang belum tersampaikan kepada kamu. Kita lihat dulu ya, seperti apa saat ini energi dia, seseorang yang saat ini sedang kita bacakan, yang mau datang ke kamu. Energinya gimana saat ini? Oke, aku ngerasain energi dia, seseorang yang saat ini ada niat mau datang atau mau ketemu sama kamu. Kayaknya dia lagi dalam keadaan masalah deh ya. Dia lagi ada masalah di kehidupannya dia dengan orang terdekatnya saat ini. Lagi berkonflik gitu, nggak tahu ya, tapi kayak sesek di bagian dadanya. Dan masalahnya kayak udah capek dia berada di situasi yang menyakitkan saat ini. Bukan dengan kamu ya, tapi ini dengan seseorang yang saat ini sama dia gitu. Jadi ini ada indikasi sesuatu yang terjadi. Mungkin dia sedang ada permasalahan pribadi ya dengan keluarganya. Ada indikasi dia ini tidak dipercaya, tidak dihargai, tidak dihormati ya, karena banyak kesalahan yang pernah dia perbuat, sehingga orang terdekatnya atau keluarganya atau anggota keluarganya ini tidak percaya kepada dia, tidak menyayangi dia lagi ya. Saat ini dia lagi butuh teman, butuh curhat gitu, dan dia pingin meninggalkan semua luka batinnya, orang-orang yang menyakiti dia, orang-orang yang tidak menghargai, orang-orang yang tidak menghormati dia. Dia ingin sekali meninggalkan mereka semua, tapi itu
sudah mulai ancang-ancang atau planning, dan tujuannya dia ke kamu. Oke, tujuan untuk berlindungnya ke kamu. Secara energi aku lihat di sini dia memang lagi butuh perhatian, ya. Perhatiannya itu dari kamu. Lagi-lagi adalah tempat ternyamannya dia saat ini adalah kamu. Ya, memang pikiran dia sekarang lagi kenceng banget, dan ini juga lagi kayak pelin-pelan ya, kepingin banget, atau apa ya, nih gini nih, dia ini pelin-pelannya gini, pokoknya gue mau ke rumah lu, pokoknya gue mau bersama dengan lu gitu ya. Tapi hatinya lagi di dalam batin kecilnya tuh bilang, aduh gimana ya, aduh gimana ya. Jadi dia khawatir soal uang, dia khawatir mungkin nanti ada pertanyaan dari mungkin keluarga kamu atau dari orang-orang terdekat kamu. Jadi dia tuh mikirin ke sana, dia takut ditanya-tanyai, atau ada sesuatu mungkin yang di luar kendali dia. Ini bukan takut sih, kayak semacam ancang-ancang lah gitu, nanti dia di sana ketemu dengan keluargamu atau orang-orang yang dekat sama kamu, dia mau ngomong apa ya, mau bicara gimana ya, keadaan dia lagi nggak bener gitu, lagi memang kurang baik, dan harus memang pergi gitu, meninggalkan orang-orang yang nyakitin itu gitu. Dan aku lihat dia memang apa ya, kayak beneran akan menuju ke kamu nih ya. Ini mungkin bisa dinilai 70-80% ya, dia akan kenceng banget mungkin maksa gitu ya. Di sini aku rasa dia bakal kayak kecewa sih kalau misalkan sampai tidak sepemikiran dan kamu nggak sejalan ya, nggak setuju sama dia, dia pasti akan sedih gitu. Tapi dalam kesedihannya itu dia tidak serta-merta meninggalkan kamu, enggak. Dia cuma sedih aja, dan kayak tadinya udah dapet tempat berlindung nih, ternyata nggak jadi. Yang aku rasa seperti itu ya energinya. Dan ini kalaupun sudah terkoneksi dan kalian pernah atau sedang membicarakan ini, aku rasa dari pihak kamu atau kamunya sendiri nggak setuju gitu ya, dia berlindung di kamu tiba-tiba aja gitu ya, karena kamu juga nggak mau terlibat masalah di sini. Dan dia memang sedang butuh perhatian tersebut dari kamu ya. Dia mencoba untuk menyembuhkan dirinya ya ke tempat kamu, dan dia memang sedang menunggu-nunggu waktu yang tepat, momen yang pas ya, untuk kamu tawarkan gitu. Kalau misalkan dia adalah seseorang yang saat ini kamu tunggu-tunggu ya, dia akan segera berkomunikasi dengan kamu, dia akan segera mencari kamu ya. Kalau kamu saat ini mungkin sedang mempertimbangkan dan tidak menggubris dia, suatu saat ya, entah besok atau nanti minggu depan atau bulan depan, pasti kamu akan tergoda dengan sikap dan permohonannya dia ya. Karena dia sebetulnya memang sedang meminta permintaan maaf lah, pengen berdamai dengan kamu. Jika memang di awal ada sebuah konflik yang terjadi di antara kalian, jadi dia tuh pengen berdamai di sini, membuat diri dia tuh sebenarnya jauh lebih baik ketimbang dia bermasalah dengan kamu. Karena lebih baik bermasalah sama orang sih, kelihatannya seperti itu, daripada dengan diri kamu. Karena di sini cintanya adalah kamu ya. Secara energi aku melihat memang kebanyakan happy-nya sama kamu gitu ya, banyak ngedapetin kebahagiaannya sama kamu. Kalau kamu saat ini mungkin denial ya dengan pembicaraan aku dan readingan aku saat ini, kenapa tidak terjadi pada diri kamu saat ini, itu bebannya bukan ada di dia, tapi di kamunya sendiri. Kayak kayak jangan terlalu keras gitu loh ya. Kalau kamu ingin mendapatkan pasangan yang kamu sering pikirkan ini, jangan terlalu keras, jangan terlalu sombong ya, seakan-akan emang ya. Memang aku juga nggak ngelarang sih, di situ mungkin ada pemikiran kamu bahwa kamu adalah orang yang
bukan apa ya, orang yang bukan bisa disepelein gitu dengan gampang. Pergi menyakiti terus tiba-tiba datang terus mendapatkan perlindungan dari kamu, nggak kayak gitu. Ya, tapi yang aku lihat ini lama-lama kamu tuh akan melunak gitu loh ya. Melunak meskipun di sini kamu kayak ogah-ogahan, tapi pada akhirnya kamu akan support dia lagi gitu. Secara energi dia memang masih membutuhkan kamu, bahkan ini bukan masih ya, tapi kayak nggak bisa gitu loh terputus dari kamu. Emang dia saat ini emang sampai kapanpun nggak akan fokus di kamu, karena memang dia sebetulnya lebih mentingin karir atau dirinya sendiri. Kalau memang dia nggak punya karir, dia seorang karyawan kah atau pedagang kah, dia mikirin dianya gitu ya. Karena bukan pingin dipuji atau pingin mendapatkan penghargaan dari orang kebanyakan yang mungkin kenal sama dia, tapi dia pingin memapankan dirinya gitu, pingin memantaskan dirinya itu bersanding dengan kamu, pingin memberikan kebanggaan kepada kamu, terutama dirinya sendiri, karena orang ini tuh sangat mencintai dirinya. Paham nggak teman-teman? Jadi dia nih selalu kayak nggak boleh gitu dirinya itu, badannya ini tersakiti, mendapatkan luka, mendapatkan penghinaan gitu, pelecehan dari orang lain, karena ya dia memang sangat menjaga dirinya gitu dari orang-orang yang tidak suka sama dia ya. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak segan-segan akan dia jauhi gitu. Kalau memang dia bermasalah terus, nyakitin hati terus, dia nggak akan tinggal diam gitu, nggak bakal kayak pemaaf gitu, bukan tipenya dia, maafin nggak. Ini kalau aku lihat sih secara energi udah terjadi cukup lama ya. Jadi dia di sini kayak memang sudah planning mau meninggalkan mereka gitu ya. Dan aku rasa memang perhatian yang kamu berikan ini seperti kayak peluang buat dia bisa mendapatkan obat. Jadi obatnya itu adalah kamu yang membantu, mensupport, menghibur. Ya, karena kamu di sini selalu menyambut dia, memberikan pemikiran yang bagus, support yang bagus buat dia, sehingga dia banyak mendapatkan kesuksesan untuk keluar dari masalahnya. Dan saat ini ya, yang dia tuju adalah kamu sudah pasti masalahnya besar banget, sehingga kamulah tempat yang pas gitu ya. Kamu orang yang bisa menghormati, menghargai ya, bahkan kayak ngasih jalan buat dia tuh kesempatan berkali-kali. Meskipun kamu sering dilukai mungkin, atau memang dari awal kamu sudah paham ya sifat karakternya keras gitu, tapi karena kamu sayang sama dia ya kamu terima. Pada akhirnya selama perjalanan percintaan kamu dengan dia banyak konflik di kekerasannya mungkin karena banyak cemburu. Three of Swords, banyak cemburu karena orang ini termasuknya orang yang sangat banyak fansnya, banyak orang yang dekat sama dia, banyak orang yang kenal sama dia, tapi dia bukan tipe orang yang gampang nempel sana sini. Walaupun mungkin terlihatnya dia friendly, tapi dia itu banyak pertimbangan sekali. Tapi udah pasti kamu di sini cemburu buta dan cemburu berat, karena memang dia terlalu ramah. Ada di mana? Ada di Six of Pentacles. Energinya gitu. Dia memang selalu dan ingin pertama dipuji, yang kedua kecanduan dia kalau udah perhatiin orang, apalagi kalau perhatian itu ke lawan jenis dan dia puas dengan pujiannya, dia begitu perhatian. Makanya kamu sering ninggalin dia, sering cemburuan, karena sikapnya kayak gitu, nggak cuman ke kamu doang. Jadi kamu nggak mau deket-deket sama dia ya, pada akhirnya kamu sering pergi ninggalin dia. Tapi dia tidak cocok dengan banyak orang, makanya dia selalu cari kamu. Walaupun kamu susah dan sulit dijangkau, tapi dia pinginnya ya mendapatkan perhatiannya dari kamu. Di sini dia lemah, hatinya lemes gitu ya. Ternyata kamu gak menaruh perhatian sama dia. Ya selama ini yang dia inginkan adalah kamu, selama ini yang dia mau adalah kamu. Tetapi kamu sekarang banyak menolak, banyak apa ya, kayak mengabaikan sikap baiknya dia, sehingga dia kayak ngerasa tidak diinginkan oleh kamu ya. Pas banget saat kamu memperhatikan dia belakangan ini, dia mulai gembira lagi.
hatinya mulai senang lagi. Energinya seperti itu. Kita lihat ya, bagaimanakah sebenarnya sih perasaan dia ke kamu. Main-main kah? Apa serius? Ada Prince of Pentacles, lalu ada Queen of Wands, ada Nine of Cups, dan ada The High Prince. Prince ya, ada Four of Pentacles, ada Eight of Cups, ada Prince of Wands, dan bottom of the decknya The Devil ya. Jadi ini tuh ada energi kemelekatan, artinya adalah ada energi nafsu di dalam hubungan ini. Agak sulit memang dia melepas kamu karena dia butuh perhatiannya tuh. Wow, berarti kamu tuh termasuknya idaman ya. Jadi mungkin ya perhatian dari kamu tuh lebih diinginkan daripada keluarganya saat ini. Banyak dikecewakan. Dan perasaannya memang orang ini tuh kayak kamu bisa nebak dia, atau kamu bisa menilai dia ini orang kayak mata duitan gitu ya. Kayak orang ini tuh deket sama kamu tuh kayak mau ada sebab aja. Kamu udah kebaca kayaknya. Lah paling juga mau minta bantuan gitu. Nanti kalau udah sukses juga lupa lagi. Tapi jangan lupa di situ ada energi di devil ya bawahnya, kartu bottom of the decknya. Artinya dia memang akan lama loh terlibat cinta ini ya. Memang dia orangnya keras gitu, nggak mau apa ya? Ya kalau mau nikah ya ayo gitu ya. Tapi ini orang agak susah karena memang belum mapan gitu kerjaannya. Dan orangnya termasuknya mata duitan. Jadi kalau yang mau dinikahin tuh dilihat dulu punya apa gitu. Dan kebenaran banget, kamu adalah sosok yang bener-bener dia idamkan. Six of Wands dan Knight of Cups ya. Yang dia inginkan tuh kamu, dan dia senang banget dapet dan kamu mau gitu ngejawab. Seneng dia. Dan ada Prince of Cups di sini, ada Prince of Pentacles di sini. Memang sebetulnya dekat sama kamu itu karena ada sesuatu ya. Yang pertama mungkin materi ya, yang kedua mungkin juga kenyamanan atau fasilitas gitu. Queen of Wands, dan masih tertarik sama kamu, hotnya gitu ya. Secara energi kamu tuh bikin nafsu gitu ya. Ada Queen of Wands, bikin hati dia panas, membara. Kalau kangen tuh kayak gitu. Dan ya ini yang bikin dia tuh gagal berkali-kali untuk ninggalin kamu ya. Mungkin dia sudah ketemu banyak macem manusia, tapi kamu ini yang cocok, yang pas, yang senada gitu. Kamunya pertama gak komplain, mungkin gak pernah kasar juga, pemaaf gitu ya. Terus banyak membantu, kamu pinter, kamu tahu lah kamu ini sering mungkin maaf ya kayak diporotin, tapi kamu nggak pernah marah. Di sini yang bikin dia tuh seneng sama kamu gitu, kayak kamu tulus, dia paham, dia ngerti kamu tulus, dan dia nggak mau ngerjain kamu lagi gitu. Kali ini ya secara energi di dalam perasaannya dia memang tergoda secara nafsu, dia lebih besarnya ke nafsu ya. Dan saat berjauhan, saat kalian ini tidak komunikasi, tidak menjadikan itu sebagai suatu halangan atau sebuah kesulitan ya. Jadi walaupun lama tidak komunikasi, saat berkomunikasi sekian lama gitu ya nggak ngobrol, terus tiba-tiba datang, kamu tetap baik sama dia. Dan anehnya diri dia itu nggak pernah nganggap kamu tuh orang lain, nganggap kamu tuh kalau lagi berantem atau udahan putus di sini ya, misalkan ya, kayak ngerasa kamu tuh ya biasa aja, kayak masih pacarnya gitu, kayak masih pasangannya dia. Jadi dia ngerasa kamu itu bukan orang lain gitu.
rasanya udah nyaman banget sama kamu. Nine of Cups udah kayak pasangan asli, pasangan sah yang udah nikah gitu. Maksudnya gimana ya, dia ngerasa tuh kayak cocok, ngeblend banget sama kamu. Dibandingkan mungkin dia ketemu A, B, C, D itu memang ketemu mungkin yang lebih, tapi ya nggak ngeblend, nggak ngeklik gitu loh, nggak asik gitu. Tapi kalau sama kamu tuh, walaupun kamu di sini mungkin orangnya sibuk juga, kadang juga males, dia nggak suka diganggu, kamu juga orang yang misterius, sebenarnya punya banyak rahasia, punya banyak yang disembunyikan, ya. Tapi dia nggak pernah permasalahin hal-hal yang ada di kamu, apalagi tentang kekurangan kamu, dia nggak pernah bahas itu. Selalu dan selalu dia pasti akan kembali mencari kamu. Kenapa? Karena kamu yang dia inginkan. Di mata dia kamu pintar, tangguh, kuat, tidak bisa dibohongin. Ya, kamu memegang kendali semuanya. Dia tahu kamu itu luar biasa, makanya dia benar-benar menghormati kamu saat ini. Ya, walaupun kalian sudah tidak terhubung lama banget, tapi pas ngobrol masih asik gitu. Ya karena dia ngerasa kamu adalah diri dia, kamu adalah pasangannya gitu. Dia nggak pernah mikir harus begini dulu, harus menikah dulu, atau harus apa, atau mungkin kalau sudah menikah harus minta maaf dulu gitu ya kalau ada salah, kalau ada pertengkaran berhari-hari. Ini enggak, baik aja langsung ngajak jalan, ngajak makan, bercanda gitu. Kayak nggak inget kemarin bikin salah nih, tapi baik lagi, nggak inget-inget, nggak diulas gitu. Itu yang membuat hubungan ini tuh langgeng. Nggak telepon mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi pasti kesambung lagi kalau telepon, nyambung, asik gitu, nggak pernah mempermasalahin kamu. Nah itulah yang membuat dia seneng sama kamu, nggak bisa move on. Nggak ada orang yang seperti itu. Lalu di sini ada Four of Pentacles. Ya, di dalam pikirannya dia ada kamu, di dalam hatinya dia ada kamu. Mau pergi melangkah meninggal kamu nggak bisa. Kamu udah semuanya ada di kamu. Kamu porsi yang dia inginkan. Saat dulu baru pertama kamu bertemu dan hingga saat ini. Kamu punya tempat yang istimewa di pikirannya dia, di batinnya dia, ya, bahkan dalam raganya pun kalau misalkan ada roh kamu keluar pun mungkin berbagi sama tubuhnya itu. Segitu kencengnya perasaan dia sama kamu, ya. Ada Eight of Cups, ya. Cintanya tidak pernah putus. Setiap pergi kembali lagi, setiap pergi kembali lagi, buntu. Nggak menemukan jalan untuk pergi ninggalin kamu. Mungkin di sini secara misteri kamu tidak berterus terang, ya, tentang misteri yang ada di dalam kehidupan kamu, sehingga dia mempunyai pemikiran setiap kali dia ingin pergi dari kamu itu adalah atas kesalahannya dia, makanya dia kembali lagi, tapi nanti dia ulangi lagi tanpa memberitahu misteri apa yang kamu punya di balik hubungan ini. Karena di sini ada The High Prince, ya. Aku ngerti teman-teman di sini punya intuisi yang cukup tajam, dalam sama dia. Begitu juga dia ke kamu, dia ngerasain kamu ada apa nih, kamu menyembunyikan sesuatu nih, gitu. Tapi karena dia cinta sama kamu, dia nggak pernah bertanya itu untuk menjaga hubungan ini tetap stabil. Dia nggak mau kehilangan kamu. Mungkin meskipun kamu sudah berbeda usia, mungkin juga kamu di sini sudah berjarak sangat jauh, tapi dia tetap mempertahankan kamu dan tidak ingin kehilangan kamu. Bahkan di pikirannya dia nggak mau berpikir jelek. Kenapa? Ya karena kamu menggoda dia tertarik untuk memiliki kamu karena kelebihan yang kamu miliki. Kalau tidak ada kelebihan itu, dia juga tidak akan menjadi milik kamu. Dan hingga saat ini, kamulah orang yang bisa membuat dia seperti itu, kelepek-kelepek gitu. Prince of Wands, ya. Udah kecantol kamu, tergoda. Udah panas banget pokoknya. Panas kalau nggak ketemu kamu, nggak bicara sama kamu, nggak mungkin chattingan sama kamu. Panas.
raganya itu kayak ada apa ya, galau. Apalagi pada saat dia cemburu, pengennya digodain, pengennya disayang, karena sakitnya luar biasa dia nahan. Termasuknya dia cemburu orang ini. Cintanya besar buat kamu hingga saat ini, yang aku rasain dia memang sangat tertarik, tergoda, dan memang memiliki daya nafsu yang cukup besar sama kamu. Begitu juga dengan kamu, vice versa bisa jadi gitu, seperti itu. Ya memang situasinya saat ini dia pingin banget ninggalin orang yang saat ini bersama dengan dia gitu. Siapa keluarganya, ayahnya, ibunya yang gak bisa ditinggal. Sedangkan dia ada kebahagiaan lainnya, itu kamu. Ya orang tuanya sering membuat dia sakit hati nih. Ya kayak gak ngasih kesempatan dia buat seneng, buat rileks. Sedangkan dia butuh kasih sayang, dan itu dia dapat dari kamu. Dia mencoba untuk dengan orang-orang terdekatnya dia, ya di wilayahnya dia mungkin nggak ada yang seperti diri kamu. Banyak pertimbangan, hari demi hari dia mungkin merangkai sebuah planning agar bisa terrealisasi planningnya, makanya dia akan satu persatu dia coba. Tapi buat kamu atau dengan kamu, dia tidak mencoba, dia langsung seperti ngerasain kamu adalah milik dia gitu selamanya. Ada kata putus loh Nyimas, makanya dia pergi dari aku rasa udah selesai. Iya, tapi dia nggak nganggap selesai, belum, dia masih sayang sama kamu. Ada sih of once, kenapa kamu udah nyambut dia kok gitu, kok tiba-tiba kamu bilang nggak suka sama dia? Nggak mungkin. Di sini ada kartu Knight of Cups dengan Six of Wands. Sudah jelas ya, kamu dapat tawaran lagi hubungan ini yang baru, dan kayaknya kamu sudah dapat support 100% dari dia gitu, ataupun mungkin kurang dari itu. Yang jelas kamu seneng banget, dan dia juga seneng banget gitu loh, bisa ngedapetin kamu lagi. Gak peduli kamu bicara yang jelek tentang dia, mungkin karena dia matre kah deketin kamu, atau mungkin dia karena nafsuan kah deketin kamu. Kamu sebenarnya udah tidak lagi memperdulikan hal tersebut. Begitu juga dengan diri dia. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri saat bersama dengan kamu ya. Tapi nanti kalau udah dapet apa yang dia inginkan gitu ya kan, di Six of Wands ini pasti dia bakal kayak misterius lagi. Ini dia lagi butuh kamu secara energi, lagi membutuhkan bantuan. Tapi nanti kalau udah dapat bantuan, dia kayak gitu lagi, mager lagi, diem lagi, kayak ngilang terus. Itu kan angka 8, ngilang datang. Tapi kamu udah biasa, jadi kamu nggak terlalu pusing deh situasi seperti ini. Justru dia yang sangat pusing, karena kalau kehilangan kamu, dia mau pergi kemana? Walaupun dia bisa cari lagi yang lain gitu kan, tapi dia nggak bisa ya. Nih bottom of the decknya ada King of Cups. Perasaannya sayang sama kamu, cintanya besar ya, sampai terombang-ambing di lautan. Sulit buat kayak nggak habis-habis cintanya buat kamu. Dia sayang kok ya, walaupun dia nafsuan, tapi dia juga punya perasaan sayang yang cukup besar sama kamu gitu ya. Seseorang ini punya rambut yang sepanjang sampai telinga atau di atas pundak ya. Warna rambutnya tidak terlalu hitam tapi tidak merah ya. Terus juga ini tipe orang yang suka dipuji gitu. Terus orangnya memang galak, cerewet, pengatur. Tetapi justru kamu seneng diatur sama dia. Kalau nggak ada aturan sama dia, kamu kayak sedih aja, kayak nggak dapet perhatian gitu ya. Nggak, di Seven of Pentacles-nya gitu ya. Secara energi, seseorang yang saat ini memikirkan kamu, dia sangat menyayangi kamu, dan dia mau ngedatengin kamu. Ini kalau dapat izin dari kamu nih, udah pasti ada pernikahan. Tapi ada sesuatu yang menghalangi hubungan kalian, yaitu siapa? Orang tuanya atau keadaan dia yang belum stabil gitu ya guys ya. Kita lihat yuk saat ini seperti apa yang ingin dia ungkapkan padamu tentang perasaannya.
ada whips ya, hati-hati teman-teman, memang orangnya keras, jadi kadang kamu juga kelelahan karena harus ngimbangin pemikiran dia, bicaraannya dia, ya. Walaupun gitu bertengkar terus kamu sama dia, dia minta sama kamu untuk sabar dan ngerasa kamu adalah orang yang bisa sabar gitu ya, dibalik sifat dia yang begitu keras, jelek ya, nggak berwarna kehidupannya. Tapi dia berharap dan dia mengatakan bahwa kamu adalah rumahnya, bahwa kamu adalah impiannya, bahwa kamu adalah hidupnya. Tanpa kamu dia nggak bisa akan jadi apa-apa. Tanpa kamu dia juga tidak akan bahagia saat ini dan nanti. Kamu adalah orang yang satu-satunya yang dia inginkan. Apalagi memang di sini ada energi kemelekatan ya, energi nafsu birah yang cukup tinggi. Dia dan kamu sama-sama punya nafsu itu. Snake itu nafsu ya, keterikatan, kemelekatan, bukan karena cinta saja tapi adanya nafsu, dorongan, hayalan, nafsu yang besar sehingga hubungan ini tidak bisa lepas. Ya, hingga saat ini dia memang hanya mencintai kamu, the dogs. Dia setia dengan kamu. Mau seperti apapun kamu, kalau ketemu dia sayang, dia nggak permasalahin. Ya, dia memang seperti anak kecil, selalu pengen dimanja, diperhatikan, disayang, tapi dia lupa dengan bahwa hubungan itu harus ada saling, dia kasih, kamu beri, dia juga harus memberi gitu. Kalau nggak gitu ya curang gitu ya kan, misalkan kamu terus satu-satunya orang yang sering berkorban memelihara cinta ini tapi dianya enggak, ya enggak jalan. Kamu kelelahan, nanti kamu dapat yang jauh lebih baik, ninggalin dia yang sedih, dia yang merana, dia enggak berharga ya. Dia katanya kayak anak kecil tapi kamu mampu setia, mampu sabar. Kamu mungkin sering disakiti, mungkin sering difitnah ya, ular itu kan ada bisanya ya, kamu sering disemprot bisa atau apa, difitnah oleh dia tapi kamu sabar ya. Dia seperti anak kecil, marah-marah mulu, muring-muring mulu, ngatur ini itu, tapi kamu sabar gitu. Meskipun di sini sebetulnya yang aku lihat energi kamu adalah seseorang yang memang kelihatannya ramah ya, ramah, punya sensualitas yang tinggi ya, nafsu yang besar sama seperti dia. Tapi kamu juga orang yang pinter, orang yang bisa apa ya, kayak mempadu-padankan situasi yang sedang dialami dia gitu. Jadi kamu kayak menyatu, ngeblend sama dia. Misalkan dia lagi marah, kamu juga ada energi marah, tapi energi marah kamu itu untuk meredakan dia gitu ya. Kalau dia lagi kurang enak badan gitu ya, terus kamu tuh bisa gitu seperti kayak perawatnya, dokternya, kayak ngerti gitu ya, cuman ngasih nasihat doang, ucapan doang, mungkin sentuhan tangan kamu tuh kayak sudah meredakan, sudah mengembalikan kesehatannya gitu ya. Di sini dia senang sama kamu, dia sayang sama kamu. Ini perasaan hati dia yang sebenarnya dalam kalbunya. Setiap kali berkonflik, setiap kali pun dia selalu kasar, selalu mungkin juga tidak punya bahasa yang lembut kepada kamu, tapi kamu sabar menanti dia. Dan dia kembali pun kamu tidak membuat permasalahan dengan dia. Ini yang membuat dia sayang banget sama kamu. Kamu bagaikan rumahnya gitu loh ya, rumah orang tua. Jadi walaupun sampai tua, sampai nanti gitu ya, pasti nanti akan menjumpai atau mengunjungi rumah tersebut. Sama seperti kayak istilahnya nyaman gitu loh di dalamnya, karena ada orang tua, serba ada semuanya, nggak capek-capek, seneng. Padahal dia yang capek-capek gitu. Tapi kalau udah nyampe rumah kayak plong, hilang aja gitu masalahnya. Dan itu juga sama kalau lagi deket sama kamu, memiliki kamu ya. Ini yang membuat dia senang, bahagia, nyaman, diperlakukan dengan baik gitu. Padahal udah lama ya nggak komunikasi, tapi karena kamu punya energi snake ini yang menggoda gitu, tertarik dia. Apalagi ada prince
ada Queen of Wands dengan Princess of Wands ya. Dua-duanya adalah apa ya, kayak yang mengindikasi, yang benar-benar menyatakan dengan positif ya bahwa kamu adalah seseorang yang nafsuan gitu ya. Nah di sini dia pun seperti itu ya, mungkin karena ini juga dia nggak bisa ngelepasin kamu ya, energi yang dia suka dari kamu tuh ya itu. Cuman mungkin sekarang ini di bottom of the decknya halangan yang cukup tajam, terjal ya, yang ada di hubungan kalian berdua ya. Entah ini karena memang beda negara, atau memang orang tua restu ya, atau mungkin juga ini kamu sedang ada something ya, kamu yang tahu seperti apa hubungannya, jadinya nggak lancar. Tapi cintanya masih kerasa di hati kamu, dia nggak ninggalin kamu. Walaupun lama gitu nggak komunikasi, dia komunikasi lagi ya. Itu kamu percaya kalau dia itu mencintai kamu, tanpa kamu harus pergi ke dukun, ke tukang lintrik buat melet, tapi kamu yakin banget dia akan kembali lagi ke kamu ya. Kamu yakin karena ini ujian di dalam hubungan ini. Kamu tahu seperti apa dari awal terjadinya hubungan ini, juga udah ngerti gitu kan. Jadi kamu nggak terlalu resek gitu di sini, kayak ngerti aja. Dan yang kalian inginkan adalah pertemuan. Di sini kan udah lama nih berdua nggak ketemu nih ya, ada energi pengen ketemuan di tempat yang kalian sukai, yang mungkin ya pertama kali kalian bertemu di tempat itu, dan itulah yang selalu dia inginkan ya, tempat yang penuh dengan kenangan yang indah ya. Mungkin restoran yang makanannya enak-enak, atau pelayannya ramah-ramah ya, membuat kalian berdua ingin mendatanginya lagi, atau sesuatu yang memberikan kamu peluang rezeki ya, ada tawaran bisnis mungkin di tempat tersebut, itu membawa banyak keberkahan buat kamu, sehingga kamu pada saat ancang apa ya, kayak ada planning ketemu pun ya tempat yang itu lagi ya. Ya kalian berdua punya perasaan atau vibrasi yang sama di tempat itu, sehingga kayak apa ya, tempat itu yang kayak menarik kalian lagi buat kembali. Jadinya kalian selalu disatukan, mungkin juga energi dari sana gitu. Ada yang resonate? Tidak? Saat ini seperti itu ya. Secara energi dia nggak bisa lepas karena hal itu. Dia sayang kamu, dia memang kayak anak kecil, makanya dia memohon kamu untuk tidak meninggalkan dia, tapi perhatikan dia, berikan dia mungkin pesan gitu yang baik-baik. Dia juga pingin dikasih nasihat, diluruskan ya, karena dia sebenarnya kangen dengan orang-orang baik yang bisa mengarahkan dia ke dalam hal yang positif, yang baik gitu. Itu yang dia sampaikan ya. Dia sayang sama kamu, dan hingga saat ini percayalah dia tidak ada orang lain selain kamu. Dodok di sini menyatakan hal tersebut ya. Kita lihat ini energi dari inisial siapa. Kita lihat juga dari zodiaknya, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Scorpio, Libra, ada Pisces, Cancer, Gemini, Aquarius, ada Virgo, ada Leo, ada Capricorn, lalu Leo, Sagittarius, Cancer, Taurus ya, ada Taurus, Capricorn, Gemini, dan Leo. Kita lihat untuk inisial hurufnya. Dari V, S, D, O, M, B. B-nya jatuh. Z, H, B-nya jatuh teman-teman. Jadi B gugur ya, K nggak jadi ketemuan. R, G-nya juga jatuh, Z dan E. Oke. Kalau kamu cinta sama dia harus sabar. Kalau kamu sayang sama dia kamu harus ngerti. Kalau dia nggak ngerti kamu harus terus nasihati. Kalau dia bengal terus kamu ocehi. Jangan patah semangat. Jangan keburu pundungan ya. Kalau berpartner tahu kekurangan dan kelebihan. Jadi kamu lihat situasinya, mungkin kondisinya dia lagi kena radiasi
dari planet apakah gitu ya, atau dia sedang berada di planet Mars ya, Saturnus, Neptune, Ranu atau apa ya, itu yang menyebabkan energi negatif pada diri dia, yang menyebabkan kamu mungkin tidak sejalan sepemikiran. Kamu lihat dulu hal seperti itu. Lebih baik menjadi pendengar yang enak gitu daripada jadi orang yang suka ngomel-ngomel. Emang banyak kerugian buat kamu, ya nggak apa-apa. Kalau emang kamu udah nggak suka ya bisa ganti, tapi kalau kamu sayang pasti kamu banyak sabar. Sabar di sini bukan arti kamu ngalah dari dia karena harus disuruh menderita terus, enggak. Tapi sabar buat merhatiin dia supaya dia nggak pergi kemana-mana. Sabar gitu ya sekuat tenaga buat nahan dia untuk tidak kemana-mana sampai benar-benar kamu habis total tenagamu untuk bodo amat, nggak peduli lagi. Karena kalau masih ada tenaga buat memperjuangkan, kamu pasti nggak akan berhenti. Begitu ya, dia bukannya tidak mau berjuang, tapi dia memang kayak anak-anak, pinginnya diperjuangkan. Karena ngerasa apa? Ngerasa istimewa. Merasa itulah tanda kamu mencintai dia, itulah tanda kamu menyayangi dia. Ya kadang ada orang yang kayak gini ya lucu, tapi ya ini ada gitu. Ya energinya orang nafsuan gitu, maunya diduluin. Ih, nggak banget deh. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang ada di diri dia. Mungkin karena dia udah nyakitin kamu, terus karena cinta gitu kamu masih tetap aja bertahan. Jangan. Kamu harus sayang kepada tubuh kamu terutama ya, terus sayang dengan usia kamu. Jangan sia-siain. Kalau emang dia sudah tidak baik, ya kamu harus cari kesempatan untuk berpamitan tuh lebih enak sih ketimbang pergi aja gitu. Itu nyiksa banget ya. Kamu juga mungkin nanti akan ngulangin tabiat yang sama ke beberapa orang, itu akan jadi karma yang nggak kelar-kelar, nggak putus-putus. Jadi memang kalau dia udah nggak mau ketemu, atau kamu diblokir, atau kamu dapet ya dia tuh udah nggak mau lagi ya gitu berkomunikasi sama kamu lah, kamu usaha untuk apa gitu, dia udah nggak peduli, udah kamu udah diem aja tuh, cukup berdoa, sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan kepada dia, biarkan semesta yang mengantarkan beritanya ya, dari luka hati atau harapan kamu yang belum terpenuhi, biarkan semesta yang mengantarkannya. Percaya deh omongan aku ya, pasti kesampaian, pasti dikabulin. Dan orang yang ingin datang ke rumahmu ini atau ingin datang ke kotamu ini dalam waktu dekat ini ya, siapa tahu dia adalah jodohmu. Tapi sebelum dia menyatu dengan kamu, harus melalui ujian yang cukup berat. Jangan patah semangat, tetap suka ria ya, supaya energi keberuntungan selalu mengelilingi Anda semua. Terima kasih, sampai ketemu, bye. Jaga kesehatan ya guys.